Hai sob, Assalamualaikum. Selamat datang di Jadar Gue Hebat bersama dengan Kapten Ryan. Oke, saya pengen cerita tentang pengalaman saya gitu ya di pendampingan bisnis. Ya, ini sedikit sesi curhat nih di konten sekarang ini saya pengen curhat sedikit. Jadi waktu itu saya mendalami menjadi seorang mentor ya, coach di bisnis ini mungkin dari tahun 2018 gitu ya. Saya sudah banyak teman-teman yang belajar tentang dunia usaha dan beberapa hal lainnya seperti itu. Dan ketika saya menjalani hal itu gitu ya, waktu itu saya pendekatannya adalah kepada anak muda ya, karena waktu itu saya lulus tuh tahun 2018 ya, jadi ya masih setara lah gitu ya dengan teman-teman yang pengen belajar wirausaha saat itu gitu ya. Di dalam sebuah kelas mungkin ada sekitar ya 30 gitu ya, dan di sana saya mengajarkan caranya berbisnis, mulai dari mindsetnya harus seperti apa, kita riset tentang marketnya seperti apa, dan kita take action, kita harus praktek dan sebagainya. Nah, ketika saya mengajarkan kepada anak-anak muda gitu ya, saya itu sempat gregetan gitu ya. Saya itu sempat mengatakan kepada diri saya males banget kepada anak muda. Kenapa? Karena ketika saya cerita kepada anak muda, yang pertama mereka itu mungkin motivasinya masih kurang banyak gitu. Merasa ketika kita berbicara tentang anak muda, merasa hidupnya masih panjang. So, ada beberapa pilihan di hidup mereka. Yang pertama, mereka menikmati hidupnya gitu ya, dengan masih pengen santai-santai gitu ya, kongko-kongko gitu ya. Atau yang kedua, mereka udah pengen doing something tapi takut gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, saya nggak punya skill nih, saya butuh orang yang ngarahin dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga yang tipe ketiga ini, dia orangnya yang pengen bisnis tapi masih merasa nggak cukup ilmunya, jadi udah dikasih tahu cara A tapi masih pengen cara B, cara C, akhirnya nggak action gitu ya. Dan ada yang blaming gitu, menyalahkan, wah ini mah nggak work nih, bagusnya pakai cara sana. Akhirnya cuman membanding-bandingkan antara cara A dan B dan C dan sebagainya. Akhirnya waktu itu saya ada dua pilihan kan, saya ada di UKM gitu ya, saya sharing kepada UKM, kita mendampingi UMKM, atau saya mendampingi anak-anak muda yang bikin startup atau bikin bisnis gitu ya di usahanya dia. Akhirnya saya fokuslah ke UKM. Saya udah malas ketika saya bertemu dengan anak muda gitu. Terutama banyak sekali belajar tentang ya tadi adab gitu ya, berkaitan dengan ya dirinya, sifatnya dan sebagainya. Waktu itu saya udah merasa males banget gitu. And then saya fokus ke UKM itu keren gitu kan. Waktu itu saya ngajarin sedikit aja udah langsung dipraktekin dan ada hasilnya gitu ya. Saya sering banget mendapatkan curhat atau chat dari UKM itu mengatakan, "Mas, makasih ya, setelah tahu ilmunya ini langsung dipraktekin, langsung ada hasilnya." Ya, karena apa yang saya ajarkan itu insya Allah sudah work, sudah dilakukan gitu ya. Dan ada yang praktek dan itu mayoritas adalah emak-emak UKM itu ya. So and then cerita berlanjut ketika saya membaca sebuah ada berita berkaitan dengan Indonesia di masa depan gitu ya. Ada yang namanya bonus demografi. Ada bonus demografi mengatakan Indonesia akan memiliki banyak angkatan kerja di tahun 2045 ya, 2030 sampai 45. Nah, siapa itu? Itu adalah anak-anak muda ini gitu ya. Yang tadi saya sudah malas, yang saya sudah bosen atau kayak udah gregetan sama mereka, dan inilah mereka para yang memegang bangsa ini tuh anak-anak muda ini gitu. So, ketika saya pengen menjadi seseorang yang berimpact, ya saya harus bisa juga bagaimana saya mendekatkan diri kepada anak muda itu. Ya, alhamdulillah qadarullah saya mendapatkan kesempatan juga bergabung di Wirausaha Merdeka. Dan di sana saya menemukan, oh ternyata anak muda ini juga luar biasa ya. Ketika kita punya ide gitu ya, punya ide, kemudian kita bisa praktek gitu ya, kemudian memang langsung jualan, di-matchkan nih antara UKM yang memang actionnya banyak dengan anak muda yang idenya banyak, dijadikan satu, itu mantep banget gitu ya. Jadi mahasiswanya praktek belajar sama UKM gitu ya, dan mereka nggak takut jatuh. Kenapa? Karena sudah ada mentornya di UKM-nya, dan UKM bisa bertumbuh karena apa? Inovasi yang ada dari mahasiswa. Ini sebuah pergabungan yang mantap sekali, luar biasa, dan ternyata memang caranya seperti ini. Nah, pembelajaran apa sih yang saya dapatkan dari sini? Yang pertama adalah kita tidak boleh berasumsi dan menutup semua kemungkinan atau menutup jalur rezeki kita gitu ya. Maksudnya gimana? Contoh misalnya tadi, ketika saya masih sengit gitu ya, masih malas, masih
masih apa ya, greget sama mahasiswa, ya mungkin saya nggak akan ada di Wirausaha Merdeka, maybe gitu ya. Dan ketika saya bisa membuka itu, saya punya mimpi untuk bisa menjadi seorang yang berimpact gitu, dan saya bisa dekat dengan mahasiswa dengan cara yang luar biasa ini gitu. So ini adalah sebuah menjadi sebuah peluang yang luar biasa gitu ya. So saya mengajak untuk kita semua jangan menutup semua kemungkinan yang ada gitu ya. Dulu saya sangat getol banget untuk saya nggak mau kerja gitu, saya nggak mau kerja kantoran dan sebagainya seperti itu. Ya alhamdulillah gitu ya. Saat ini saya tidak punya mindset itu lagi gitu. Saya nggak dan kita tidak boleh menutup semua kemungkinan itu gitu ya. Kita harus membuka wawasan kita, tapi kita tetap stay kepada apa cita-cita kita tadi. Mungkin itu saja dari saya yang singkat ini, semoga bisa membawa kita menjadi orang yang lebih hebat. Saya ada grup namanya Ngamar, ngobrol asik mindset dan marketing. Silahkan join, klik di s.id yuk ngamar, atau di deskripsi di bawah teman-teman bisa klik di sana. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Yuk jadi lebih hebat mulai sekarang.